Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger sekalian dimanapun kita berada. Bersyukur untuk pemeliharaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada untuk kita menjalani setiap aktivitas kita dalam hari-hari yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman hidup kita di dalam kita menjalani hari-hari ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena pemeliharaan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada Tuhan untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman di dalam kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami, membukakan hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang boleh kami dengar boleh berakar, boleh bertumbuh, dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami, dan boleh kami terapkan sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang memampukan kami, sehingga kami memiliki hati yang mau mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih, waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema perenungan firman Tuhan kita pada hari ini adalah move on. Move on adalah sebuah istilah gaul yang sering digunakan oleh anak muda yang mengartikan untuk melupakan sesuatu, melepaskan ataupun meninggalkan. Atau bisa juga diartikan sebagai tidak mau lagi mengingat-ingat akan sesuatu, khususnya di dalam sebuah relasi. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita mengalami yang namanya kegagalan di dalam kehidupan kita? Entah itu di dalam dunia bisnis, pekerjaan, di dalam relasi kita bersama dengan orang-orang sekitar kita, atau di dalam sekolah kita gagal melakukan ujian, ataupun di berbagai banyak bidang. Kegagalan mungkin saja bisa terjadi dengan beberapa alasan. Mungkin karena usaha kita yang kurang maksimal, atau mungkin saja strategi yang kita gunakan kurang tepat. Atau ada kemungkinan kita sudah mengupayakan yang terbaik, kita sudah berusaha dengan sangat maksimal. Bahkan hal-hal yang kita lakukan kita rasa sebagai strategi yang tepat, tapi tetap saja gagal. Apa yang kita rasakan ketika kegagalan itu terjadi di dalam kehidupan kita? Mungkin kita akan merasakan kecewa, sedih, atau kita mungkin marah mengapa kita harus gagal di dalam melakukan sesuatu. Ada berbagai macam emosi yang kita alami ketika kita merasakan gagal. Sebagai orang percaya, kita perlu menyadari bahwa kita juga adalah orang-orang yang gagal. Gagal atas apa? Gagal karena dosa-dosa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena dosa-dosa yang kita lakukan, kita gagal untuk hidup benar dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita mendukakan hati Tuhan, kita tidak taat terhadap firman Tuhan, kita lari dari apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita mengecewakan Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, entah itu dosa yang kita anggap besar atau dosa yang kita anggap kecil, misalnya berbohong, iri hati, membenci, gosip, mendendam. Saat kita melakukan hal-hal itu, maka di saat itu juga kita mengalami kegagalan. Kegagalan untuk hidup benar-benar kudus dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kita gagal menjadi anak-anaknya Tuhan yang rindu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, bisa dibilang bahwa dosa adalah kegagalan terbesar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah yang kita rasakan ketika kita
menyadari dosa yang telah kita lakukan yang menyebabkan kita gagal untuk hidup benar dan hidup kudus di hadapan Tuhan? Apakah kita merasakan sedih karena kita terus-terusan melakukan dosa? Atau mungkin kita merasa kecewa dengan diri kita sendiri yang terus-menerus melakukan kebiasaan dosa? Atau kita malah marah terhadap diri kita sendiri yang tidak bisa mengontrol setiap perbuatan yang kita lakukan? Kitab Filipi yang kita baca pada pagi hari ini dituliskan oleh seorang tokoh yang besar dan punya pengaruh yang besar pada kehidupan jemaat pada masa itu. Yang menuliskannya adalah Rasul Paulus. Di mana Paulus yang kita kenal adalah Paulus yang hidupnya sangat takut akan Tuhan. Dia beriman, bahkan tidak sedikit dari kita yang meneladani kehidupan rohani daripada Paulus. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang sangka bahwa Paulus yang kehidupannya kita pandang baik, yang kita pandang seorang yang beriman, juga pernah mengalami kegagalan dari masa lalunya. Apa yang Paulus lakukan? Apa yang terjadi terhadap Paulus? Di masa lalunya, sebelum dia mengenal Tuhan, sebelum dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Paulus melakukan perbuatan dosa yang besar. Sekalipun pada masa itu dia taat melakukan hukum Taurat, dia tidak bercacat di dalam melaksanakan hukum Taurat, Paulus menganiaya jemaat. Paulus menganiaya orang-orang percaya pada saat itu. Ini adalah kehidupan yang tidak seimbang, di mana dia taat terhadap hukum Taurat tetapi dia menganiaya jemaat. Inilah perbuatan dosa yang dilakukan oleh Paulus. Artinya, Paulus tidak sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Dia melakukan dosa di hadapan Tuhan. Hal ini terjadi oleh karena dia belum mengenal dan menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Pada ayat yang ke-6 dan ke-7, dalam pasal yang ketiga ini, Paulus menceritakan bagaimana tindakannya yang berdosa itu. Ketika dia menceritakannya, ketika dia menuliskannya kepada jemaat pada saat itu, dia merasa malu dengan perbuatannya. Dan dia menganggap bahwa kehidupan sebelumnya sebagai sebuah kerugian yang tidak ada artinya dibandingkan dengan kehidupannya yang sekarang. Kehidupannya pada masa itu setelah dia mengenal Tuhan, setelah dia menerima Tuhan. Mungkin bisa kita umpamakan bahwa kehidupan Paulus sebelum mengenal Tuhan seperti sampah yang tidak ada artinya. Paulus menganggap bahwa perbuatan dosa yang telah dia lakukan sebelum dia mengenal Tuhan, ketika dia menganiaya jemaat, itu adalah kehidupan yang merugikan bagi dia. Bagian yang tidak baik yang harusnya tidak dilakukan oleh Paulus. Tetapi melalui pengenalannya terhadap Tuhan, ketika dia menerima Tuhan Yesus, Paulus move on dari perbuatan dosanya. Move on di sini bukan sekedar dia melupakan kemudian besok dia lakukan lagi. Bukan seperti itu. Melupakan di sini adalah sebuah tindakan Paulus di mana dia tidak mau lagi terlibat dengan perbuatan dosanya. Dia tidak mau lagi mengingat-ingat dan dia tidak mau melakukan perbuatan dosa lagi. Dia tidak mau hidupnya sama lagi seperti dahulu sebelum dia mengenal Tuhan. Pada ayat 13 dikatakan bahwa aku melupakan apa yang di belakangku. Paulus melupakan apa yang di belakangnya, yaitu perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Dan dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Apa yang di hadapannya? Yang di hadapannya adalah kehidupan bersama dengan Kristus. Kehidupan yang lebih baik lagi. Kehidupan yang rindu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dari sini Paulus mengajarkan kita semua untuk kita bisa melepaskan dan melupakan, tidak berbalik lagi dari perbuatan dosa, dari kebiasaan dosa yang mungkin sering kita lakukan ketika kita sudah benar-benar mengenal Yesus. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, hendaknya pun kita punya satu komitmen untuk kita move on dari kebiasaan-kebiasaan dosa yang kita lakukan. Mungkin kebiasaan-kebiasaan dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bersama dengan orang tua kita, bersama dengan anak, istri, suami, bersama dengan teman-teman, bersama dengan saudara, ataupun terhadap orang-orang lain yang ada di sekitar kita.
kita perlu meneladani Paulus untuk kita move on dari kebiasaan-kebiasaan dosa yang biasa kita lakukan. Dan kita menuju kepada apa yang di hadapan kita. Menuju kepada kehidupan bersama dengan Kristus. Menuju kehidupan yang rindu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terpenting di sini poinnya adalah menuju kehidupan, yaitu panggilan surgawi, seperti yang Paulus tuliskan di ayat yang ke-14. Seharusnya ketika kita sudah rajin ke gereja, beribadah, ketika kita rajin memuji Tuhan, kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, kita dimampukan untuk bisa move on dari kebiasaan-kebiasaan dosa yang seharusnya tidak kita lakukan di dalam bagian kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, dan mendambakan untuk memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Di sini Paulus menggambarkan proses move on yang dilakukannya dengan sebuah perlombaan lari. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian pernah menonton perlombaan lari, di mana setiap peserta itu tidak akan berhenti berlari sampai dia mencapai tujuannya, yaitu garis finish. Demikian juga kita, orang-orang yang mendambakan sorga, mendambakan panggilan sorga, seperti yang Paulus tuliskan. Kita harus terus berlari kepada tujuan kita di dalam kerinduan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, melalui 2 ayat yang kita renungkan pada pagi hari ini, ada makna besar yang harus kita ingat, yang harus kita dalami, yang harus kita pelajari, dan harus kita dalami betul-betul. Bahwa ketika kita menerima Yesus, bahwa ketika kita mengenal Yesus, kita harus melupakan apa yang di belakang kita, yaitu kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini ada satu komitmen yang kita ambil untuk kita move on dari kehidupan lama kita yang penuh dengan dosa, dan mengalihkan pandangan-pandangan kita yang sebelumnya dari perbuatan-perbuatan dosa kepada hidup yang lebih kudus dan hidup yang lebih benar di hadapan Tuhan. Dengan penyerahan diri dan meminta pertolongan daripada Tuhan, kita pasti dimampukan Tuhan untuk melewati proses ini dan mendapati suatu perubahan yang akan Allah nyatakan seperti Paulus. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan ini, kita boleh terus diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Oleh sebab itu, melalui penebusan yang telah kita terima, kita perlu merespon dengan kehidupan yang lebih benar lagi, kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan, melalui tindakan-tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena kebenaran firman Tuhan yang boleh Tuhan ingatkan kepada kami, di mana kami sebagai anak-anaknya Tuhan yang telah mengalami penebusan daripada Tuhan, harus memiliki kehidupan yang lebih benar, kehidupan yang terus mendambakan kekudusan yang bersama dengan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Tuhan yang menolong setiap kami sehingga kami mampu melepaskan setiap perbuatan-perbuatan dan kebiasaan dosa yang seringkali kami lakukan, yang kadang kami pandang sebagai hal-hal yang kecil. Ampuni kami Tuhan ketika kami masih terus mendukakan hati Tuhan melalui setiap perbuatan dosa kami. Dan hari ini kami mau mengambil satu komitmen bahwa kami mau move on dari kehidupan lama kami yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong dan memampukan kami, sehingga kami mampu melewati proses ini dengan baik bersama dengan Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Nya Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai, Tuhan yang bimbing kami, sehingga melalui kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang terus menolong setiap pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan yang menolong untuk studi yang kami lakukan, Tuhan yang menolong untuk segala aktivitas yang boleh kami kerjakan dalam satu hari ini. Dan kami mau menaruh pengharapan kami, dan kami mau terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan yang terus menyertai kita.